Polemik ternyata masih belum selesai selepas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memberikan putusan terkait pelanggaran kode etik dalam penanganan uji materi 90/PUU strip 11 Romawi strip 2023 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Dalam putusannya, MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Buntut pelanggaran ini, adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Anwar juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Anwar kemudian menyampaikan pernyataan menanggapi putusan MKMK. Dia menyatakan tidak sepakat dengan keputusan MKMK dan merasa difitnah. Anwar mengatakan dia mendapat informasi soal skenario politisasi dengan menjadikan dirinya objek dalam keputusan MK itu, termasuk rencana pembentukan MKMK. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh fitnah yang keji. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta, ujar Anwar. Anwar menyampaikan dia tidak berupaya meloloskan bakal capres-cawapres tertentu dalam menangani perkara uji materi itu. Dia juga menyatakan tidak sepakat dengan pelesetan MK sebagai mahkamah keluarga akibat putusan itu. Anwar yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi juga menjadi paman dari Gibran Raka Buming Raka, bakal cawapres yang mendampingi bakal capres Prabowo Subianto. Sejumlah kalangan juga menanggapi putusan MKMK itu. Sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi menilai sebaiknya Anwar bersikap jantan dan mengundurkan diri. Marwarar menilai seharusnya dalam perkara seperti ini lebih tepat jika para pihak mengedepankan budaya malu atau shame culture karena telah melakukan kesalahan. Seseorang akan bertindak atau mengundurkan diri karena perasaan bersalah dan rasa malu. Meski demikian, jika kultur itu diterapkan, maka semua hakim MK akan mengundurkan diri, sebab MKMK menyatakan mereka melanggar etik. Secara terpisah, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai pembelaan yang disampaikan Anwar memperlihatkan memang terdapat persoalan di dalam putusan uji materi itu. Bahkan Ferry menilai Anwar sebagai pribadi yang tidak mempunyai rasa malu dengan masih menyampaikan pembelaan meskipun sudah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik hakim. Anwar Usman merasa tersakiti usai dicopot dari Ketua MK dilumatkan oleh fitnah yang keji. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif mengatakan, dirinya sebagai hakim yang telah berkarir selama hampir 40 tahun, kini merasa tersakiti karena harkat dan martabatnya dilumat oleh fitnah yang keji. Pernyataan Anwar Usman tersebut disampaikan pada Rabu 8 November dalam konferensi pers setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan dirinya sebagai Ketua MK. Saat ini, harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam, kata Anwar. Atas keputusan MKMK tersebut, Anwar mengatakan dirinya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara ini. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di awal penjelasannya, Anwar Usman menyampaikan bahwa keterangannya itu sebagai upaya menyikapi mengenai perkembangan terakhir terkait keputusan MKMK. Dan ia menyebut merasa perlu menyampaikan beberapa hal penting untuk meluruskan berbagai fakta. Di sisi lain, Anwar mengaku dirinya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa ada upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikannya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir. Bahkan menurutnya, rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK itu telah ia dengar sebelum Majelis Kehormatan MK dibentuk.
Namun meski saya sudah mendengar adanya skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh ke muka bumi ini tanpa kehendaknya. Dan sebaik-baik skenario manusia, tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jelas Anwar. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pecat ipar Jokowi, Cimli tentukan nasib Gibran, ini rekam jejak mantan asisten B.J. Habibie. Nama Cimli Asidiki menjadi perbincangan usai memecat Ketua MK Anwar Usman. Cimli yang menjabat Ketua MK resmi memberhentikan secara tidak hormat ipar Presiden Jokowi ini terkait regulasi usia Capres-Cawapres. Keputusan Cimli juga menentukan nasib Gibran Rakabuming Raka dan tetap bisa maju sebagai Cawapres Prabowo untuk Pilpres 2024. Sebab MK tak berhak menganulir keputusan tentang batas usia Cawapres. MK tidak berwenang menilai putusan 90, kata Ketua MK Cimli Asidiki di ruang sidang MK Jakarta Pusat, Selasa 7 November 2023. Lantas, siapakah Cimli? Dia kelahiran Palembang 7 April 1956 silam. Rekam jejaknya sebagai salah satu pakar hukum dimulai saat dia memperoleh gelar sarjana di bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1982. Cimli muda melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia tahun 1984. Lalu mengikuti sandwich program kerjasama dengan Van Vollenhoven Institute dan Recht Fakulteit Universiteit Leiden tahun 1988 hingga 1990. Menempuh pendidikan di Legal Research di Law School of the University of Washington di USA tahun 1984 dan Postgrad Summer Refreshment Course on Legal Theories Harvard Law School tahun 1994. Karirnya terbilang moncer di bidang pendidikan, dipercaya sebagai guru besar di Ilmu HTN Fakultas Hukum UI dan penanggung jawab program pasca sarjana bidang Ilmu HTN Fakultas UI pada tahun 1998. Beberapa pekerjaan dan posisi pun digeluti, yakni penanggung jawab panel ahli reformasi konstitusi di Sekretariat Negara RI 1998 hingga 1999, lalu sebagai asisten wakil presiden B.J. Habibie 1998 hingga 1999. Tercatat sebagai penasehat ahli Sekretaris Jenderal MRI RI dan penasehat ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di tahun 2002 hingga 2003. Dan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi 2003 hingga 2008, pada tahun 2023 sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Cimli dikenal pula sebagai pelopor dan peletak dasar berdirinya Mahkamah Konstitusi, sehingga tak heran pria asal Palembang ini begitu disegani dan hingga masih menjabat sebagai anggota MK. Detik-detik Anwar Usman dipecat dari ketua oleh MK. Buntut putusan usia Capres-Cawapres. MK menjatuhi sanksi pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Keputusan tersebut diputuskan saat sidang etik 9 Hakim MK di Gedung MK Selasa 7 November 2023 petang. Dalam keputusan tersebut, Ketua MK Cimli Asidiki menyebutkan jika hakim terlapor, dalam hal ini Anwar Usman, melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketak berpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Selanjutnya, Cimli memerintahkan Wakil Ketua MK Sadli Israh untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru paling lama 2 kali 24 jam.
semenjak putusan dibacakan. Selain itu, MK juga menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman untuk tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatan berakhir. Dikutip dari berbagai sumber, masa jabatan Anwar Usman menjadi ketua MK adalah 2023 hingga 2028. Seperti diketahui, adanya putusan MK ini, Putusan MK mengabulkan gugatan terkait batas usia Cawapres oleh mahasiswa Universitas Surakarta Almas Sakibiro pada 16 Oktober 2023 lalu. Pada gugatan ini, pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal Cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Namun, putusan tersebut kontroversial, bahkan dinilai tidak sah oleh sejumlah pakar. Sebab dalam putusan itu kental akan dugaan konflik kepentingan antara Anwar Usman dengan keponakannya, yakni putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut diduga memuluskan langkah Gibran maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Hingga saat ini MK telah menerima sebanyak 21 laporan terkait dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim. Anwar Usman mendapat laporan terbanyak atas dugaan etik, yakni 15 laporan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran etik atas Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Selasa, 7 November 2023. Sidang putusan itu dilaksanakan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat dan dipimpin oleh Majelis Ketua MKMK, Jimli Asidiki dan anggota Bintan R. Saragih serta Wahiduddin Adams. Setidaknya ada sebanyak 21 laporan yang masuk ke MKMK. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran etik para hakim MK dalam memutuskan uji materi UU Pemilu yang isinya mengubah syarat usia Capres-Cawapres. Sidang MKMK sendiri telah ditutup beberapa saat lalu. Berikut sejumlah putusan penting sidang yang dimulai pukul 16 tersebut. 1. 6 hakim ditegur lisan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, memastikan 6 hakim konstitusi melanggar kode etik. 6 hakim konstitusi tersebut, yakni Manahan MP Sitompul, Eni Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmik Pvoeh, dan M. Guntur Hamzah. Ketua MKMK Jimli Asidiki mengatakan, ke-6 hakim tersebut telah melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan. Sehingga, Jimli menegaskan, MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada 6 hakim konstitusi terlapor tersebut. Terkait pelanggaran etik ke-6 hakim tersebut, MKMK menyimpulkan para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim, RPH, yang bersifat tertutup. 2. Arif Hidayat dijatuhi sanksi teguran tertulis. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Hakim Konstitusi, Arif Hidayat Buntut dinilai merendahkan Mahkamah Konstitusi, MK, di publik. Jimli mengatakan Arif terbukti merendahkan MK saat menjadi salah satu pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, serta dalam siniar, podcast, di salah satu media nasional. Selain itu, Arif juga disanksi terkait bocornya rapat permusyawaratan hakim, RPH, ke media massa bersama dengan 8 hakim konstitusi lainnya. 3. Saldi Isra tak langgar kode etik. Hakim Konstitusi Saldi Isra tidak melanggar kode etik atas muatan berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 90, PU 21, 2023. Hakim MKMK Wahiduddin Adams mengatakan, meski pada bagian awal pembukaan dissenting opinion Saldi Isra mengungkapkan sisi emosional seorang hakim, namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran etik. Oleh karena itu, terhadap dissenting opinion itu berlaku asas-asas res judicata pro veritate habetur. Artinya putusan hakim harus dianggap benar. 4. Anwar Usman diberhentikan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan dilarang terlibat dalam pemeriksaan serta pengambilan keputusan terkait sengketa Pilpres 2024. Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK buntut putusan MK nomor 90 PU 21 2023. Soal syarat usia Capres-Cawapres. MKMK menilai adik ipar Presiden Jokowi tersebut melanggar kode etik berat. Ketua MKMK Jimli Asidiki memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra agar dalam waktu 2x24 jam sejak putusan MKMK tersebut diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan Ketua MK baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan, Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Gibran belum aman? Sidang gugatan batas usia kembali digelar. MK pilih ketua baru, begini kata Jimli. Posisi Gibran Rakabuming Raka belum aman? Sebab masih ada gugatan baru soal batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi.
sementara sang paman Anwar Usman sudah dipecat. Adapun sidang soal syarat usia capres-cawapres di bawah 40 tahun yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana, sudah digelar pada Rabu 8 November 2023. Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo, salah satu dari 9 hakim MK. Dalam gugatannya, Brahma yang memberikan kuasa kepada Victor Santoso, Tandiasa, dan Harsetyo Setiadi Raja menyebutkan tidak ada kepastian hukum dalam frasa kepala daerah. Putusan MK yang sebelumnya dinilai menimbulkan kerancuan dan pro kontra batas usia digugat masih soal batas usia di bawah 40 tahun. Pertanyaannya, jika uji material ini dikabulkan, apakah membatalkan putusan MK sebelumnya sehingga mengancam posisi Gibran? Menanggapi ini, Ketua MKMK Jumli Asidiki mengatakan jika pengujian materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dikabulkan, maka putusan berlaku untuk pemilu 2029. Bersamaan dengan digelarnya sidang gugatan baru Sekjen MK Heru Setiawan pada Kamis 9 November 2023 mengumumkan sesuai arahan MKMK, maka Hakim MK akan menggelar pemilihan ketua baru pengganti Anwar Usman. Rapat bisa dihadirkan sekurang-kurangnya 7 hakim dan khusus Anwar Usman tak bisa mencalonkan diri. Total ada 9 hakim di MK, yakni Anwar Usman, Saldi Isro, M. Guntur Hamzah, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmik, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Wahyudin Adams, dan Arif Hidayat. 2 kalimat Jimli tentukan nasib Gibran, bikin TPDI siap adukan ipar Jokowi ke Ombudsman. Pasca Ketua MK Anwar Usman dilengsarkan dari jabatannya, posisi Gibran Rakabuming Raka dipertanyakan, sebab keputusan ini berkaitan batas usia capres-cawapres. Namun, meski sang paman dipecat, nasib putra Presiden Joko Widodo ini aman dan tetap bisa melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Ada 2 kalimat Ketua MKMK Jimli Asidiki yang menyelamatkan Gibran, yakni MKMK tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. MKMK tidak berwenang menilai putusan 90. Tidak tepat argumen MKMK memerintahkan MK untuk melakukan perbaikan terhadap putusan 90 karena MKMK hanya memeriksa norma, ujar Jimli dilansir dari Bangkapos 7 November 2023. Maka jalan Gibran maju sebagai cawapres 2024 terbilang aman. Kalimat Jimli diperkuat anggota MKMK Wahyudin Adams bahwa MKMK tidak melakukan penilaian terhadap putusan MK soal batas usia minimal capres-cawapres karena menilai MK memiliki kemerdekaan tersendiri. Maka MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor terhadap putusan MK Konstitusi in kasus Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU 2023. Koordinator Perekat Nusantara dan TPDI dilansir dari Tribun News 8 November. Polemik ternyata masih belum selesai selepas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memberikan putusan terkait pelanggaran kode etik dalam penanganan uji materi 90/PUU/11 Romawi 2023 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Dalam putusannya, MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Buntut pelanggaran ini, adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Anwar juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Anwar kemudian menyampaikan pernyataan menanggapi putusan MKMK. Dia menyatakan tidak sepakat dengan keputusan MKMK dan merasa difitnah. Anwar mengatakan dia mendapat informasi soal skenario politisasi dengan menjadikan dirinya objek dalam keputusan MK itu, termasuk rencana pembentukan MKMK. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh fitnah yang keji. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta, ujar Anwar.
Anwar menyampaikan dia tidak berupaya meloloskan bakal capres-cawapres tertentu dalam menangani perkara uji materi itu. Dia juga menyatakan tidak sepakat dengan pelesetan MK sebagai mahkamah keluarga akibat putusan itu. Anwar yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi juga menjadi paman dari Gibran Raka Buming Raka, bakal cawapres yang mendampingi bakal capres Prabowo Subianto. Sejumlah kalangan juga menanggapi putusan MK itu. Sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi menilai sebaiknya Anwar bersikap jantan dan mengundurkan diri. Marwarar menilai seharusnya dalam perkara seperti ini lebih tepat jika para pihak mengedepankan budaya malu atau shame culture karena telah melakukan kesalahan. Seseorang akan bertindak atau mengundurkan diri karena perasaan bersalah dan rasa malu. Meski demikian, jika kultur itu diterapkan, maka semua hakim MK akan mengundurkan diri, sebab MK menyatakan mereka melanggar etik. Secara terpisah, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai pembelaan yang disampaikan Anwar memperlihatkan memang terdapat persoalan di dalam putusan uji materi itu. Bahkan Ferry menilai Anwar sebagai pribadi yang tidak mempunyai rasa malu dengan masih menyampaikan pembelaan meskipun sudah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik hakim. Anwar Usman merasa tersakiti usai dicopot dari ketua MK dilumatkan oleh fitnah yang keji. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, mengatakan dirinya sebagai hakim yang telah berkarir selama hampir 40 tahun kini merasa tersakiti karena harkat dan martabatnya dilumat oleh fitnah yang keji. Pernyataan Anwar Usman tersebut disampaikan pada Rabu 8 November dalam konferensi pers setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan dirinya sebagai Ketua MK. Saat ini, harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam, kata Anwar. Atas keputusan MK tersebut, Anwar mengatakan dirinya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara ini. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di awal penjelasannya, Anwar Usman menyampaikan bahwa keterangannya itu sebagai upaya menyikapi mengenai perkembangan terakhir terkait keputusan MK. Dan ia menyebut merasa perlu menyampaikan beberapa hal penting untuk meluruskan berbagai fakta. Di sisi lain, Anwar mengaku dirinya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa ada upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikannya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir. Bahkan menurutnya, rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK itu telah ia dengar sebelum Majelis Kehormatan MK dibentuk. Namun meski saya sudah mendengar adanya skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh ke muka bumi ini tanpa kehendaknya. Dan sebaik-baik skenario manusia, tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jelas Anwar. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya. Dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pecat ipar Jokowi, Cimli tentukan nasib Gibran, ini rekam jejak mantan asisten B.J. Habibie. Nama Cimli Asidiki menjadi perbincangan usai memecat Ketua MK Anwar Usman. Cimli yang menjabat Ketua MK resmi memberhentikan secara tidak hormat ipar Presiden Jokowi ini terkait regulasi usia Capres-Cawapres. Keputusan Cimli juga menentukan nasib Gibran Raka Buming Raka dan tetap bisa maju sebagai Cawapres Prabowo untuk Pilpres 2024. Sebab MK tak berhak menganulir keputusan tentang batas usia Cawapres. MK tidak berwenang menilai putusan 90, kata Ketua MK Cimli Asidiki di ruang sidang MK Jakarta Pusat, Selasa 7 November 2023.
Lantas, siapakah Cimli? Dia kelahiran Palembang 7 April 1956 silam. Rekam jejaknya sebagai salah satu pakar hukum dimulai saat dia memperoleh gelar sarjana di bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1982. Cimli muda melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia tahun 1984. Lalu mengikuti sandwich program kerjasama dengan Van Vollenhoven Institute dan Recht Fakulteit Universiteit Leiden tahun 1988 hingga 1990. Menempuh pendidikan di Legal Research di Law School of the University of Washington di USA tahun 1984 dan Postgrad Summer Refreshment Course on Legal Theories Harvard Law School tahun 1994. Karirnya terbilang moncer di bidang pendidikan, dipercaya sebagai guru besar di Ilmu HTN Fakultas Hukum UI dan penanggung jawab program pasca sarjana bidang Ilmu HTN Fakultas UI pada tahun 1998. Beberapa pekerjaan dan posisi pun digeluti, yakni penanggung jawab panel ahli reformasi konstitusi di Sekretariat Negara RI 1998 hingga 1999, lalu sebagai asisten wakil presiden B.J. Habibie 1998 hingga 1999. Tercatat sebagai penasehat ahli Sekretaris Jenderal MRI RI dan penasehat ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di tahun 2002 hingga 2003. Dan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi 2003 hingga 2008, pada tahun 2023 sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Cimli dikenal pula sebagai pelopor dan peletak dasar berdirinya Mahkamah Konstitusi, sehingga tak heran pria asal Palembang ini begitu disegani dan hingga masih menjabat sebagai anggota MKMK. Detik-detik Anwar Usman dipecat dari ketua oleh MKMK. Buntut putusan usia Capres-Cawapres. MKMK menjatuhi sanksi pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Keputusan tersebut diputuskan saat sidang etik 9 Hakim MK di Gedung MK Selasa 7 November 2023 petang. Dalam keputusan tersebut, Ketua MKMK Cilmi Asidiki menyebutkan jika hakim terlapor, dalam hal ini Anwar Usman, melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketak berpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan kesopanan. Selanjutnya, Cimli memerintahkan Wakil Ketua MK Sadli Israh untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru paling lama 2 kali 24 jam semenjak putusan dibacakan. Selain itu, MKMK juga menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman untuk tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatan berakhir. Dikutip dari berbagai sumber, masa jabatan Anwar Usman menjadi Ketua MK adalah 2023 hingga 2028. Seperti diketahui adanya putusan MKMK ini, Butun MK mengabulkan gugatan terkait batas usia Capres oleh mahasiswa Universitas Surakarta Almas Sakibiro pada 16 Oktober 2023 lalu. Pada gugatan ini, pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Namun, putusan tersebut kontroversial, bahkan dinilai tidak sah oleh sejumlah pakar. Sebab dalam putusan itu kental akan dugaan konflik kepentingan antara Anwar Usman dengan keponakannya, yakni putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut diduga memuluskan langkah Gibran maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Hingga saat ini MK telah menerima sebanyak 21 laporan terkait dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim. Anwar Usman mendapat laporan terbanyak atas dugaan etik, yakni 15 laporan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran etik atas Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Selasa, 7 November 2023. Sidang putusan itu dilaksanakan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat dan dipimpin oleh Majelis Ketua MKMK, Cimli Asidiki dan anggota Bintan R. Saragih serta Wahiduddin Adams. Setidaknya ada sebanyak 21 laporan yang masuk ke MKMK. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran etik para hakim MK dalam memutuskan uji materi UU Pemilu yang isinya mengubah syarat usia Capres-Cawapres. Sidang MKMK sendiri telah ditutup beberapa saat lalu. Berikut sejumlah putusan penting sidang yang dimulai pukul 16 tersebut. 1. 6 hakim ditegur lisan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, memastikan 6 hakim konstitusi melanggar kode etik. 6 hakim konstitusi tersebut, yakni Manahan MP Sitompul, Eni Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmik Pvoeh, dan M. Guntur Hamzah. Ketua MKMK Cimli Asidiki mengatakan, ke-6 hakim tersebut telah melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan.
Sehingga, Jimli menegaskan, MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada 6 hakim konstitusi terlapor tersebut. Terkait pelanggaran etik ke-6 hakim tersebut, MKMK menyimpulkan para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim, RPH, yang bersifat tertutup. 2. Arif Hidayat dijatuhi sanksi teguran tertulis. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Hakim Konstitusi, Arif Hidayat Buntut dinilai merendahkan Mahkamah Konstitusi, MK, di publik. Jimli mengatakan Arif terbukti merendahkan MK saat menjadi salah satu pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, serta dalam siniar, podcast, di salah satu media nasional. Selain itu, Arif juga disanksi terkait bocornya rapat permusyawaratan hakim, RPH, ke media massa bersama dengan 8 hakim konstitusi lainnya. 3. Saldi Isra tak langgar kode etik. Hakim konstitusi Saldi Isra tidak melanggar kode etik atas muatan berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 90, PU21, 2023. Hakim MKMK Wahidudin Adams mengatakan, meski pada bagian awal pembukaan dissenting opinion Saldi Isra mengungkapkan sisi emosional seorang hakim, namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran etik. Oleh karena itu, terhadap dissenting opinion itu berlaku asas-asas res judicata pro veritate habetur. Artinya putusan hakim harus dianggap benar. 4. Anwar Usman diberhentikan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan dilarang terlibat dalam pemeriksaan serta pengambilan keputusan terkait sengketa Pilpres 2024. Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK buntut putusan MK nomor 90 PU21 2023. Soal syarat usia Capres-Cawapres. MKMK menilai adik ipar Presiden Jokowi tersebut melanggar kode etik berat. Ketua MKMK Jimli Asidiki memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra agar dalam waktu 2x24 jam sejak putusan MKMK tersebut diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan Ketua MK baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan, Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Gibran belum aman? Sidang gugatan batas usia kembali digelar. MK pilih ketua baru, begini kata Jimli. Posisi Gibran Rakabuming Raka belum aman, sebab masih ada gugatan baru soal batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Sementara sang paman Anwar Usman sudah dipecat. Adapun sidang soal syarat usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana sudah digelar pada Rabu 8 November 2023. Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo, salah satu dari 9 hakim MK. Dalam gugatannya, Brahma yang memberikan kuasa kepada Victor Santoso, Tandiasa, dan Harsetyo Setiadi Raja menyebutkan tidak ada kepastian hukum dalam frasa kepala daerah. Putusan MK yang sebelumnya dinilai menimbulkan kerancuan dan pro kontra batas usia digugat masih soal batas usia di bawah 40 tahun. Pertanyaannya, jika uji material ini dikabulkan, apakah membatalkan putusan MK sebelumnya sehingga mengancam posisi Gibran? Menanggapi ini, Ketua MKMK Jimli Asidiki mengatakan jika pengujian materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dikabulkan, maka putusan berlaku untuk pemilu 2029. Bersamaan dengan digelarnya sidang gugatan baru Sekjen MK Heru Setiawan pada Kamis 9 November 2023 mengumumkan sesuai arahan MKMK, maka Hakim MK akan menggelar pemilihan ketua baru pengganti Anwar Usman. Rapat bisa dihadirkan sekurang-kurangnya 7 hakim dan khusus Anwar Usman tak bisa mencalonkan diri. Total ada 9 hakim di MK yakni Anwar Usman, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmik, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Wahyudin Adams, dan Arif Hidayat. 2 kalimat Jimli tentukan nasib Gibran, bikin TPDI siap adukan ipar Jokowi ke Ombudsman. Pasca Ketua MK Anwar Usman dilengsarkan dari jabatannya, posisi Gibran Rakabuming Raka dipertanyakan, sebab keputusan ini berkaitan batas usia Capres-Cawapres. Namun, meski sang paman dipecat, nasib putra Presiden Joko Widodo ini aman dan tetap bisa melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Ada 2 kalimat Ketua MKMK Jimli Asidiki yang menyelamatkan Gibran, yakni MKMK tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
MK tidak berwenang menilai putusan 90. Tidak tepat argumen MK memerintahkan MK untuk melakukan perbaikan terhadap putusan 90 karena MK hanya memeriksa norma, ujar Jimli dilansir dari Bangka Post 7 November 2023. Maka jalan Gibran maju sebagai Cawapres 2024 terbilang aman. Kalimat Jimli diperkuat anggota MK Wahyududin Adams bahwa MK tidak melakukan penilaian terhadap putusan MK soal batas usia minimal Capres-Cawapres karena menilai MK memiliki kemerdekaan tersendiri. Maka MK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor terhadap putusan MK. Konstitusi in kasus Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2023. Koordinator Perekat Nusantara dan TPDI dilansir dari Tribun News 8 November. Polemik ternyata masih belum selesai selepas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK memberikan putusan terkait pelanggaran kode etik dalam penanganan uji materi 90/PUU strip 11 Romawi strip 2023 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. MK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Buntut pelanggaran ini, adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Anwar juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan, hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Anwar kemudian menyampaikan pernyataan menanggapi putusan MK. Dia menyatakan tidak sepakat dengan keputusan MK dan merasa difitnah. Anwar mengatakan dia mendapat informasi soal skenario politisasi dengan menjadikan dirinya objek dalam keputusan MK itu, termasuk rencana pembentukan MK. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh fitnah yang keji. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta, ujar Anwar. Anwar menyampaikan dia tidak berupaya meloloskan bakal capres-cawapres tertentu dalam menangani perkara uji materi itu. Dia juga menyatakan tidak sepakat dengan pelesetan MK sebagai mahkamah keluarga akibat putusan itu. Anwar yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi juga menjadi paman dari Gibran Raka Buming Raka, bakal cawapres yang mendampingi bakal capres Prabowo Subianto. Sejumlah kalangan juga menanggapi putusan MK itu. Sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi menilai sebaiknya Anwar bersikap jantan dan mengundurkan diri. Marwarar menilai seharusnya dalam perkara seperti ini lebih tepat jika para pihak mengedepankan budaya malu atau shame culture karena telah melakukan kesalahan. Seseorang akan bertindak atau mengundurkan diri karena perasaan bersalah dan rasa malu. Meski demikian, jika kultur itu diterapkan, maka semua hakim MK akan mengundurkan diri, sebab MK menyatakan mereka melanggar etik. Secara terpisah, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai pembelaan yang disampaikan Anwar memperlihatkan memang terdapat persoalan di dalam putusan uji materi itu. Bahkan Ferry menilai Anwar sebagai pribadi yang tidak mempunyai rasa malu dengan masih menyampaikan pembelaan meskipun sudah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik hakim. Anwar Usman merasa tersakiti usai dicopot dari Ketua MK dilumatkan oleh fitnah yang keji. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, mengatakan dirinya sebagai hakim yang telah berkarir selama hampir 40 tahun kini merasa tersakiti karena harkat dan martabatnya dilumat oleh fitnah yang keji. Pernyataan Anwar Usman tersebut disampaikan pada Rabu 8 November dalam konferensi pers setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan dirinya sebagai Ketua MK. Saat ini, harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam, kata Anwar. Atas keputusan MK tersebut, Anwar mengatakan dirinya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara ini.
Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di awal penjelasannya, Anwar Usman menyampaikan bahwa keterangannya itu sebagai upaya menyikapi mengenai perkembangan terakhir terkait keputusan MK-MK. Dan ia menyebut merasa perlu menyampaikan beberapa hal penting untuk meluruskan berbagai fakta. Di sisi lain, Anwar mengaku dirinya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa ada upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikannya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir. Bahkan menurutnya, rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK itu telah ia dengar sebelum Majelis Kehormatan MK dibentuk. Namun meski saya sudah mendengar adanya skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh ke muka bumi ini tanpa kehendaknya. Dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jelas Anwar. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya. Dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pecat ipar Jokowi, Cimli tentukan nasib Gibran, ini rekam jejak mantan asisten PJ Habibie. Nama Cimli Asidiki menjadi perbincangan usai memecat Ketua MK Anwar Usman. Cimli yang menjabat Ketua MK resmi memberhentikan secara tidak hormat ipar Presiden Jokowi ini terkait regulasi usia Capres-Cawapres. Keputusan Cimli juga menentukan nasib Gibran Rakabuming Raka dan tetap bisa maju sebagai Cawapres Prabowo untuk Pilpres 2024. Sebab MK tak berhak menganulir keputusan tentang batas usia Cawapres. MK tidak berwenang menilai putusan 90, kata Ketua MK Cimli Asidiki di ruang sidang MK Jakarta Pusat, Selasa 7 November 2023. Lantas, siapakah Cimli? Dia kelahiran Palembang 7 April 1956 silam. Rekam jejaknya sebagai salah satu pakar hukum dimulai saat dia memperoleh gelar sarjana di bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1982. Cimli muda melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia tahun 1984. Lalu mengikuti sandwich program kerjasama dengan Van Vollenhoven Institute, The Recht Fakulteit Universiteit Leiden tahun 1988 hingga 1990. Menempuh pendidikan di Legal Research di Law School of the University of Washington di USA tahun 1984 dan Postgrad Summer Refreshment Course on Legal Theories Harvard Law School tahun 1994. Karirnya terbilang moncer di bidang pendidikan, dipercaya sebagai guru besar di Ilmu HTN Fakultas Hukum UI dan penanggung jawab program pasca sarjana bidang Ilmu HTN Fakultas UI pada tahun 1998. Beberapa pekerjaan dan posisi pun digeluti, yakni penanggung jawab panel ahli reformasi konstitusi di Sekretariat Negara RI 1998 hingga 1999, lalu sebagai asisten wakil presiden PJ Habibie 1998 hingga 1999. Tercatat sebagai penasehat ahli Sekretaris Jenderal MRI RI dan penasehat ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di tahun 2002 hingga 2003. Dan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi 2003 hingga 2008, pada tahun 2023 sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Cimli dikenal pula sebagai pelopor dan peletak dasar berdirinya Mahkamah Konstitusi, sehingga tak heran pria asal Palembang ini begitu disegani dan hingga masih menjabat sebagai anggota MK. Detik-detik Anwar Usman dipecat dari ketua oleh MK. Buntut putusan usia Capres-Cawapres.
MKMK menjatuhi sanksi pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Keputusan tersebut diputuskan saat sidang etik 9 Hakim MK di Gedung MK Selasa 7 November 2023 petang. Dalam keputusan tersebut, Ketua MKMK Cilmi Asidiki menyebutkan jika hakim terlapor, dalam hal ini Anwar Usman, melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketak berpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Selanjutnya, Jimli memerintahkan Wakil Ketua MK Sadli Israh untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru paling lama 2 kali 24 jam semenjak putusan dibacakan. Selain itu, MKMK juga menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman untuk tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatan berakhir. Dikutip dari berbagai sumber, masa jabatan Anwar Usman menjadi Ketua MK adalah 2023 hingga 2028. Seperti diketahui, adanya putusan MKMK ini, Butun MK mengabulkan gugatan terkait batas usia Cawapres oleh mahasiswa Universitas Surakarta Almas Sakibiro pada 16 Oktober 2023 lalu. Pada gugatan ini, pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Namun, putusan tersebut kontroversial, bahkan dinilai tidak sah oleh sejumlah pakar. Sebab dalam putusan itu kental akan dugaan konflik kepentingan antara Anwar Usman dengan keponakannya, yakni putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut diduga memuluskan langkah Gibran maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Hingga saat ini MK telah menerima sebanyak 21 laporan terkait dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim. Anwar Usman mendapat laporan terbanyak atas dugaan etik, yakni 15 laporan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran etik atas Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Selasa, 7 November 2023. Sidang putusan itu dilaksanakan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat dan dipimpin oleh Majelis Ketua MKMK, Jimli Asidiki dan anggota Bintan R. Saragih serta Wahiduddin Adams. Setidaknya ada sebanyak 21 laporan yang masuk ke MKMK. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran etik para hakim MK dalam memutuskan uji materi UU Pemilu yang isinya mengubah syarat usia Capres-Cawapres. Sidang MKMK sendiri telah ditutup beberapa saat lalu. Berikut sejumlah putusan penting sidang yang dimulai pukul 16 tersebut. 1. 6 hakim ditegur lisan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, memastikan 6 hakim konstitusi melanggar kode etik. 6 hakim konstitusi tersebut, yakni Manahan MP Sitompul, Eni Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmik Pvoeh, dan M. Guntur Hamzah. Ketua MKMK Jimli Asidiki mengatakan, ke-6 hakim tersebut telah melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan. Sehingga, Jimli menegaskan, MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada 6 hakim konstitusi terlapor tersebut. Terkait pelanggaran etik ke-6 hakim tersebut, MKMK menyimpulkan para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim, RPH, yang bersifat tertutup. 2. Arif Hidayat dijatuhi sanksi teguran tertulis. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Hakim Konstitusi, Arif Hidayat Buntut dinilai merendahkan Mahkamah Konstitusi, MK, di publik. Jimli mengatakan Arif terbukti merendahkan MK saat menjadi salah satu pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, serta dalam siniar, podcast, di salah satu media nasional. Selain itu, Arif juga disanksi terkait bocornya rapat permusyawaratan hakim, RPH, ke media massa bersama dengan 8 hakim konstitusi lainnya. 3. Saldi Isra tak langgar kode etik. Hakim konstitusi Saldi Isra tidak melanggar kode etik atas muatan berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 90, PU 21, 2023. Hakim MKMK Wahiduddin Adams mengatakan, meski pada bagian awal pembukaan dissenting opinion Saldi Isra mengungkapkan sisi emosional seorang hakim, namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran etik. Oleh karena itu, terhadap dissenting opinion itu berlaku asas-asas res judicata pro veritate habetur. Artinya putusan hakim harus dianggap benar. 4. Anwar Usman diberhentikan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan dilarang terlibat dalam pemeriksaan serta pengambilan keputusan terkait sengketa Pilpres 2024. Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK buntut putusan MK nomor 90 PU 21 2023. Soal syarat usia Capres-Cawapres.
MKMK menilai adik ipar Presiden Jokowi tersebut melanggar kode etik berat. Ketua MKMK Jimli Asidiki memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra agar dalam waktu 2x24 jam sejak putusan MKMK tersebut diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan Ketua MK baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan, Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Gibran belum aman? Sidang gugatan batas usia kembali digelar. MK pilih ketua baru, begini kata Jimli. Posisi Gibran Rakabuming Raka belum aman, sebab masih ada gugatan baru soal batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Sementara sang paman Anwar Usman sudah dipecat. Adapun sidang soal syarat usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana sudah digelar pada Rabu 8 November 2023. Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo, salah satu dari 9 hakim MK. Dalam gugatannya, Brahma yang memberikan kuasa kepada Victor Santoso, Tandiasa, dan Harsetyo Setiadi Raja menyebutkan tidak ada kepastian hukum dalam frasa kepala daerah. Putusan MK yang sebelumnya dinilai menimbulkan kerancuan dan pro kontra batas usia digugat masih soal batas usia di bawah 40 tahun. Pertanyaannya, jika uji material ini dikabulkan, apakah membatalkan putusan MK sebelumnya sehingga mengancam posisi Gibran? Menanggapi ini, Ketua MKMK Jimli Asidiki mengatakan jika pengujian materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dikabulkan, maka putusan berlaku untuk pemilu 2029. Bersamaan dengan digelarnya sidang gugatan baru Sekjen MK Heru Setiawan pada Kamis 9 November 2023 mengumumkan sesuai arahan MKMK, maka Hakim MK akan menggelar pemilihan ketua baru pengganti Anwar Usman. Rapat bisa dihadirkan sekurang-kurangnya 7 hakim dan khusus Anwar Usman tak bisa mencalonkan diri. Total ada 9 hakim di MK yakni Anwar Usman, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmik, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Wahyudin Adams, dan Arif Hidayat. 2 kalimat Jimli tentukan nasib Gibran, bikin TPDI siap adukan ipar Jokowi ke Ombudsman. Pasca Ketua MK Anwar Usman dilengsarkan dari jabatannya, posisi Gibran Rakabuming Raka dipertanyakan, sebab keputusan ini berkaitan batas usia Capres-Cawapres. Namun, meski sang paman dipecat, nasib putra Presiden Joko Widodo ini aman dan tetap bisa melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Ada 2 kalimat Ketua MKMK Jimli Asidiki yang menyelamatkan Gibran, yakni MKMK tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. MKMK tidak berwenang menilai putusan 90. Tidak tepat argumen MKMK memerintahkan MK untuk melakukan perbaikan terhadap putusan 90 karena MKMK hanya memeriksa norma, ujar Jimli dilansir dari Bangka Post 7 November 2023. Maka jalan Gibran maju sebagai Cawapres 2024 terbilang aman. Kalimat Jimli diperkuat anggota MKMK Wahyudin Adams bahwa MKMK tidak melakukan penilaian terhadap putusan MK soal batas usia minimal Capres-Cawapres karena menilai MK memiliki kemerdekaan tersendiri. Maka MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor terhadap putusan MK Konstitusi in kasus Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU 2023. Koordinator Perekat Nusantara dan TPDI dilansir dari Tribun News 8 November. Polemik ternyata masih belum selesai selepas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memberikan putusan terkait pelanggaran kode etik dalam penanganan uji materi 90/PUU/11 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Dalam putusannya, MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Buntut pelanggaran ini, adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir.
Anwar juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbul